Selamat datang di pelatihan kuliah kerja nyata tematik kewirausahaan KKN TKWU. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari mengenai penggunaan dari Canvas, Potential Community Mapping. Dalam Potential Community Mapping, mahasiswa melakukan penggambaran terhadap data lokasi dan menuliskan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas desa yang menjadi kunci dan tantangan dari pengembangan kewirausahaan. Selain itu, dapat terlihat juga masalah dari potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam lain yang menjadi bagian dari goals kewirausahaan yang akan dibangun. Kita mulai dengan pembahasan bagaimana cara penggunaannya. Yuk simak bersama-sama. Community Potential. Jadi nanti kita akan mencoba menggambarkan misal lokasi KKN kita di desa A seperti itu. Nanti kita gambarkan di sini. Saya dulu. Nah, Bapak Ibu nanti peserta yang menemukan hal lain bisa dituliskan di titik-titik di sebelah ini. Misal ada komunitas apa aja, perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya apa, terus potensi sumber daya alamnya apa, misal. Teman-teman lain bisa dituliskan di titik-titik di bawah ini. Selanjutnya, kita simak pemaparan cara pengisiannya. Langsung aja, ini adalah desa mandiri, namanya desa mandiri. Ya, jadi profil singkatnya dari hasil diskusi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat, termasuk masyarakat rentan miskin, ditemui seperti ini hasilnya, kurang lebihnya. Bahwasanya desa mandiri ini perbatasan langsung dengan hutan perhutani. Di sini ada juga SD, SMP, SMA, nggak ada, keluar desa semuanya. Nah itu jadi masalah, nanti kita coba menganalisis masalah. Tempat negatif, ada di sini, ada suatu lokasi, di sini sering terjadi judi, sambung ayam. Positif ya Pak ya? Ya jadi perspektif positif negatif itu tiap orang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu saya nggak ngomong positif negatif, saya ngomong kondisi realnya aja lah, gitu aja. Ya, ini ada sarana, ada pusat pemerintahan, ada balai desa, ada kesehatan, polindes, ada masjid. Di sini ada makam, bapak-bapak, ibu, makam desa. Makam desa, ini SD. Makam desa, nanti masalahnya nanti sih. Saya jelaskan satu persatu. Ini ada untuk olahraga baru dibangun ini, saya wawancarai. Ini dengan ADD kemarin, dana desa itu rumputnya itu pakai rumput yang terbaik itu dari Eropa, Pak. Gitu. Jadi lapangan sudah kelas internasional lah. Tetapi masalahnya lah sekarang coba kita bicara tentang persoalan yang nanti akan bagaimana mahasiswa itu bisa menyikapi dengan program. Tentunya tidak semuanya akan diselesaikan. Prioritas yang mungkin bisa dilaksanakan oleh mahasiswa mana gitu. Tapi setidaknya ada gambaran suatu persoalan. Yang pertama, dari penduduk di sini ada suatu komplek merah semua. Merah ini artinya penduduk RTSM. Rumah tangga miskin sekali, Pak. Sudah miskin sekali. Indikatornya adalah janda, tua, ada anaknya, rumahnya sudah hancur. Dan itu jadi di satu komplek gitu, Pak. Nah, ini suatu masalah ini. Bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, di SD ini, Pak. SD ini masalah sosialnya karena dekat aliran sungai, siswa itu MCK-nya itu sudah terbiasa di sungai. Ini secara nggak langsung dia sudah melihat, lah itu orang sudah biasa MCK di sungai, dibiarkan ya akhirnya turun-menurun menjadi suatu pendidikan yang tidak disengaja gitu. Ini, ya kan namanya mandiri, cita-citanya aja mandiri gitu. Nah, itu. Kalau saya ngomong nggak ada masalah ya udah nggak ada masalah. Ini makam ini masalahnya adalah akses jalan, makadam, Mbak. Selesai di sini pave, terusnya itu makadam. Jadi setiap bawa mayit ke makam itu, kalau musim hujan, apalagi hujan pas ada orang meninggal, waduh, kasihan, Pak. Nah,
Penduduk di sini rata-rata petani, Pak. Petani, ada petani nilam, hanya saja serai dan kelapa dijual masih bentuk mentah, belum olahan. Nah, di sini juga ada kelompok orang kaya, ada juga sedang, ada juga masalah di sini tentang ada kandang ayam di pemukiman. Nah, setelah diwawancara, kenapa kandang ayamnya baunya polusi, pakan, dan kotoran, dan sebagainya macamnya. Itu masalah. Dan juga ada tadi judi ini, sulit memberantas perjudian dan juga minuman keras karena banyak pemuda-pemuda desa ini yang masih menganggur. Karena sulit mencari pekerjaan. Lah dari sinilah kita ketahui bahwa ini bagaimana ini, padahal ya itu tadi betul, ini desa mandiri tapi kok masih bermasalah. Apa yang harus teman-teman perbuat? Nah, ini adalah gambaran sederhana PRA, sehingga apa? Dari sinilah nanti mahasiswa akan menggodok berdiskusi dari masalah-masalah ini apa yang memungkinkan untuk diselesaikan. Karena apa? Setiap perguruan tinggi itu memiliki rentan waktu KKN yang berbeda-beda. Kami di UNESA nggak sampai itu 3 minggu. Dalam waktu 15 hari itu apa yang bisa, goalnya, outputnya yang bisa dilaksanakan, kita menyelesaikan masalah apa. Tentunya itu yang harus menjadi tolak ukur, yang akan menjadi diskusi antara mahasiswa DPL. Itu yang bisa kelompok. Barangkali ada tambahan dari ahlinya ahli, ahlinya ahli, monggo kalau ada tambahan. Oh ya, ini ya rawan bencana juga. Oh ya, tadi masalah di sini rawan bencana. Jadi memungkinkan itu yang masuk, maksudnya mahasiswa bisa programnya itu tentang KKN rawan bencana, itu kebencanaan. Ahlinya ahli, masukkan ahlinya ahli tadi. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, jadi mengingat mahasiswa itu terbatas waktunya, kita harus bisa metode mana yang bisa dipakai, yang tidak terlalu menyita waktu, sehingga waktu katakan 2 hari itu potret itu sudah dipenuhi, itu yang mungkin kita diskusikan pada sore ini kalau masih nutut waktunya. Anda telah selesai menyaksikan video pembahasan potensial community mapping. Penggunaan kanvas ini dilakukan saat melakukan etnografi dari profil lokasi KKN. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya.